Itu di harga pokok proses atau yang istilah asingnya adalah proses costing. Ya. Kemarin kita sudah singgung bahwasanya ada 3 sistem akumulasi pengumpulan biaya yang dikenal, 2 yang paling populer yaitu yang sistem pengumpulan biaya pesanan dan yang kedua sistem pengumpulan biaya proses ya. Keduanya ini memang tidak bisa dipilih oleh perusahaan ya. Misalnya perusahaan mau menggunakan proses costing atau perusahaan mau menggunakan job order costing, itu tidak bisa dipilih ya. Mereka harus memilih salah satu di antaranya sesuai dengan bagaimana proses produksi yang ada dalam perusahaan. Kalau proses produksi di dalam perusahaan itu bersifat kemarin terputus-putus, kemudian dia tergantung pada pesanan dari pelanggan, maka dia tidak boleh menggunakan atau tidak bisa menggunakan proses costing. Dia harus menggunakan job order costing atau sistem biaya pesanan. Tetapi kalau proses produksinya dilakukan tidak seperti itu, tidak berdasarkan pesanan, tapi proses produksi dilakukan guna mengisi persediaan ya. Kemudian antara produk yang satu dengan produk yang lain itu bersifat homogen ya, mirip antara yang satu dengan yang lain. Kemudian dia prosesnya berlangsung secara terus-menerus. Maka dengan model proses produksi yang seperti itu dia tidak mungkin menggunakan sistem biaya pesanan, dia harus menggunakan sistem biaya proses ya. Tetapi dalam perkembangan lebih lanjut itu mungkin ada satu sistem baru yang merupakan kombinasi di antara job order costing dan proses costing, itu yang kita sebut dengan hybrid costing. Itu barangkali nanti akan kita pelajari pada kesempatan yang lain ya. Baik, pada hari ini yang akan kita lihat adalah metode harga pokok proses ya. Kita coba lihat dulu ciri-ciri daripada sistem harga pokok proses ini ya. Di sini katanya yang diartikan dengan metode harga pokok proses itu adalah cara penentuan harga atau cara penentuan harga pokok daripada suatu produk yang membebankan biaya produksi selama periode tertentu ya. Jadi ingat periode tertentu itu patokannya. Kalau sistem biaya pesanan itu bukan periode tertentu, tapi pesanan atau produk tertentu. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau yang job order costing itu menggunakan pesanan ataupun jenis barang ya, tetapi kalau dia sistem harga pokok proses itu menggunakan atau dasarnya adalah periode ya, periode dari waktu tertentu ke waktu tertentu yang lain. Jadi di sini katanya biaya itu dibebankan selama periode tertentu kepada proses atau kepada kegiatan produksi dan membagikannya secara merata. Membagikannya secara merata kepada produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Jadi beda sekali ya kalau sistem biaya pesanan yang lalu, seluruh biaya itu tidak dikumpulkan berdasarkan periodenya, tapi dikumpulkan ke produk atau kepada pesanannya. Kemudian memang nilai per unitnya itu kita hitung juga secara rata-rata, yaitu dengan membagikan berapa total biaya yang dibebankan kepada pesanan itu, lalu dibagi dengan unit yang dipesan, ya, unit yang dipesan, ya, itulah biaya per unitnya. Tetapi yang pasti, kalau dia menggunakan sistem biaya proses, itu bukan jumlah biaya yang dibebankan kepada produk, tapi jumlah biaya yang terjadi selama periode itu dibagikan dengan jumlah unit yang dihasilkan atau volume yang dihasilkan selama periode itu. Jadi dengan kata lain, kalau dalam biaya pesanan katakanlah ada pesanan kursi, ada 4 pesanan kursi dari si A, dari si B, dari si C, maka kemungkinan biaya per unit untuk si A, si B, dan si C itu kemungkinan bisa berbeda. Tetapi kalau dia dengan sistem biaya proses ya, kepada siapapun itu selama periodenya sama, itu biaya per unitnya akan sama. Jadi biaya per unit per periode itu sama, sedangkan pada sistem biaya pesanan yang lalu itu mungkin antara pesanan yang
Ya, mungkin produk yang dipesan itu sama, tetapi biaya per unitnya bisa berbeda. Kenapa? Karena dia sangat tergantung kepada spesifikasi produk yang diminta oleh pelanggannya. Ya, itu dia. Ya, baik. Ini ciri-ciri metode harga pokok proses, ya, yang sangat berbeda atau bertolak belakang dengan sistem metode harga pokok pesanan, ya. Pertama dari tujuan produksi, ya. Tujuan produksi adalah untuk mengisi persediaan di gudang, ya, dan prosesnya dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini jelas berbeda sekali dengan job order atau harga pokok pesanan. Kalau harga pokok pesanan, dia tidak bertujuan, proses produksi yang dilakukan tidak bertujuan untuk mengisi persediaan di gudang, tapi untuk memenuhi pesanan, ya, untuk memenuhi pesanan. Lalu proses produksinya tidak dilakukan secara terus-menerus, tapi kemarin terputus-putus, ya. Begitu satu pesanan sudah terpenuhi, maka selesailah dia, maka dilanjutkan proses berikutnya untuk pesanan yang lain. Jadi dia tidak nyambung, ya. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan bersifat homogen dan bentuknya standar. Nah, ini dia, homogen. Jadi produknya dari yang proses pertama, proses kedua, proses keberapa pun selama satu periode itu produknya sama, homogen, ya. Nah, berbeda dengan yang job order. Kalau job order kemarin, ya produk yang dihasilkan itu bersifat heterogen sesuai dengan permintaan dari pelanggan, ya, dan dia bentuknya tidak standar tapi mengikut apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi kalau misalnya bentuk kursi yang standar itu kakinya 4 gitu kan, kemudian pegangan tangannya 2, tapi kalau seandainya ada pelanggan yang memesan kakinya harus 5, pegangan tangannya 11, itu harus diikuti. Jadi tidak pakai standar itu, standarnya adalah permintaan daripada pelanggan. Nah, itu dia. Oke, tapi kalau misalnya produk yang homogen itu katakanlah minuman botol, ya, minuman botol. Itu kalau botolnya tutup botolnya itu di atas, ya, di mulut botolnya, ya. Tidak mungkin dipenuhi kalau ada pelanggan yang minta supaya tutup botolnya itu di bawahnya dipasang juga gitu ya. Di apa artinya di mulut botolnya dipasang, di bawah botolnya juga dipasang. Itu tak mungkin dipenuhi karena itu tidak standar. Nah, itu dia, ya. Kemudian yang ketiga, harga pokok produksi dihitung pada akhir periode atau misalnya akhir setiap bulan, ya. Nah, itu dia. Jadi biaya produksi dihitung pada akhir periode. Jadi begitu selesai satu bulan kita hitunglah. Ya, begitu selesai satu bulan kita hitung. Nah, beda dengan sistem biaya pesanan. Kalau sistem biaya pesanan, selesai dulu pesanan itu baru kita hitung. Ya, jadi kalau misalnya sistem biaya proses dimulai prosesnya bulan 1 Januari sampai 31 Januari, maka pada 31 Januari dihitunglah berapa biaya produksinya atau harga pokok produksinya. Tapi kalau misalnya dia sistem biaya pesanan dimulai 1 Januari, lantas akhir Januari belum selesai dia, berarti kita tidak bisa hitung harga pokoknya itu pada akhir Januari. Tunggu sampai siap. Kapan siapnya? 15 Februari baru kita hitung. Itu yang sistem job order. Jadi tidak akhir bulan atau tidak akhir periode, tapi akhir proses produksi terhadap pesanannya. Yang keempat, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja yang diperhitungkan sebagai harga pokok produk adalah biaya yang sesungguhnya dikeluarkan. Ya, jadi berapa bahan baku dikeluarkan, berapa tenaga kerja dikeluarkan, maka sebesar itulah dia diperhitungkan. Ya, diperhitungkan. Kemudian apalagi biaya overhead pabrik yang diperhitungkan sebagai harga pokok produk adalah biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dikeluarkan atau yang dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Jadi bisa berdasarkan yang sesungguhnya, bisa berdasarkan yang ditentukan di muka. Tetapi biasanya perusahaan lebih sering menggunakan yang ditentukan di muka. Kenapa? Karena yang sesungguhnya ini kadang-kadang sulit sekali untuk dipenuhi, ya. Begitu sampai akhir bulan, akhir periode,
tidak semua biaya-biaya yang terkait, terutama biaya overhead ini, itu bisa ditentukan berapa sesungguhnya. Karena ada yang masih dihitung, ada yang masih diperhitungkan, sehingga dia umumnya menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Ya. Kemudian media yang digunakan, ya, mungkin ada pertanyaan kalau di sistem harga pokok sistem harga pokok pesanan, apakah BOP-nya juga tidak berdasarkan, ya sama sebetulnya ya, BOP-nya dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan di muka kalau dia menggunakan sistem job order, ya, jadi sama. Kemudian keempat, yang keenam, media yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi adalah laporan harga pokok produksi. Ya, ini jelas berbeda. Kalau dia menggunakan sistem biaya pesanan, maka kemana dikumpulkan itu? Ke kartu biaya pesanan. Ya, kartu biaya pesanan. Dia tidak ke kartu biaya pesanan, tapi dibuat ke laporan harga pokok produksi. Ya. Jadi laporan harga pokok produksi ini tentu disusun untuk periode-periode tertentu, misalnya untuk Januari, untuk Februari, atau untuk tahun 2020 gitu. Nah, sementara kalau dia menggunakan sistem harga pokok pesanan, nah, dia tidak ada laporan atau tidak ada media yang disediakan untuk periode, tapi media yang disediakan adalah kartu-kartu atau mungkin juga bisa laporan, tapi dia tidak menunjukkan spesifikasi waktu, tapi spesifikasi pesanan. Jadi kalau ada 3 orang pemesan si A, si B, si C, nah maka disiapkanlah kartu untuk pesanan si A, kartu untuk pesanan si B, kartu untuk pesanan si C. Jadi seluruh biaya itu ditampung di sana, dikumpulkan di sana. Ya. Baik, itu karakteristiknya ya. Kemudian dalam perusahaan yang berproduksi massa, ya, massa itu berproduksi secara banyak-banyak, karakteristik produksinya adalah seperti berikut. Produk dihasilkan adalah produk standar, ini tadi sudah ada disinggung ya. Kemudian produk dihasilkan dari bulan ke bulan sama, ya berarti homogen ya. Kemudian kegiatan produksi, nah ini dia, kegiatan produksi dimulai dari diterbitkannya surat perintah produksi yang berisi rencana produksi standar untuk jangka waktu tertentu ya. Jadi ini jelas berbeda sekali dengan harga pokok pesanan ya. Kalau harga pokok pesanan, kapan produksi dimulai, begitu ada pesanan dari pelanggan. Tapi kalau di sini tidak, dia mengikut kepada rencana produksi yang ada. Jadi mereka akan menyusun rencana produksi dulu untuk 1 tahun tersebut, baru kemudian kapan dimulai, itu nanti akan diberikan surat perintah oleh kepala bagian produksi untuk melakukan proses produksi. Jadi tidak berdasarkan atau tidak menunggu pesanan ya. Kemudian kalau kita bandingkan keduanya, walaupun tadi mungkin sudah kita coba lihat satu persatu, di sini ada beberapa perbandingan yang bisa kita lihat. Pertama, dari sudut pengumpulan biaya produksi, harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi berdasarkan pesanan. Oke, tadi sudah. Metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi per departemen per periode. Ya. Jadi kalau seandainya proses produksi itu hanya melalui satu departemen, maka dia kita sebut hanya per periode. Tapi kalau seandainya tahapan produksinya ada melalui beberapa departemen, maka dia akan dikumpulkan per departemen dan per periode. Ya. Kemudian perhitungan harga pokok produksinya persatuan. Metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan berapa dibagi dengan jumlah satuan yang dipesan. Jadi kalau misalnya total biayanya 100.000, lalu yang dipesan cuma 1, maka 100.000 itulah biaya per unitnya. Ya, kalau misalnya biaya untuk menghasilkan pesanan itu 100.000, lalu yang dipesan ada 5, berarti 100 dibagi 5, 20 dia. Ya. Jadi tergantung kepada pesanan yang bersangkutan. Lalu katanya perhitungan, ya,
dilakukan pada saat pesanan telah selesai ya. Nah, tadi sudah kita singgung. Pada metode harga pokok proses, menghitung harga pokok produksi persatuan adalah membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode, ya ingat ya, selama periode dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan, ya. Dan perhitungannya dilakukan pada setiap akhir periode. Ini tadi sudah kita singgung semua ya. Kemudian, nah ini perbedaan berikutnya ya, yaitu penggolongan biaya produksi. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tak langsung ya. Yang langsung itu dibebankan kepada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya, yaitu terdiri dari apa? Ya, bahan baku langsung dan upah langsung ya. Sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Itu harga pokok pesanan ya. Di dalam harga pokok proses, perbedaan biaya produksi langsung dan tidak langsung seringkali tidak diperlukan. Jadi dia tidak membedakan antara mana yang langsung, mana yang tidak langsung, tapi lebih sering membedakan kepada 3 komponen produksi itu ya. Nanti 3 komponen produksi apa? Yaitu biaya bahan, biaya upah, dan biaya overhead. Terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk, seperti perusahaan semen, pupuk, bumbu masak, dan sebagainya. Karena harga pokok persatuan produk dihitung setiap akhir bulan, maka umumnya BOP dibebankan pada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Nah, jadi kalau dia hanya menghasilkan satu produk saja, maka dimungkinkan perusahaan itu akan membebankan harga pokoknya itu seluruhnya, ya seluruh biaya itu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, baik bahan, upah maupun overhead. Tapi kalau dia sistem harga pokok pesanan, itu overhead ini hampir tidak mungkin digunakan berdasarkan tarif yang sesungguhnya, tapi berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Ya. Kemudian unsur yang digolongkan dalam biaya overhead dalam metode harga pokok pesanan terdiri dari bahan penolong. Ini bahan tidak langsung ya, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam metode ini, BOP ditetapkan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Tadi sudah ada ya. Di dalam harga pokok proses, BOP pabrik terdiri dari biaya produksi selain bahan dan bahan penolong. Ya. Selain bahan, apa itu? Selain biaya bahan baku dan bahan penolong dan biaya tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung dalam harga pokok harga pokok proses ini, BOP dibebankan pada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu ya. Jadi ini tentu tergantung pada apakah seluruh biaya itu bisa dihitung pada akhir periode. Kalau ada di antara biaya yang tidak bisa dihitung sampai akhir periode, maka kemungkinan dia juga akan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Baik, sebelum kita lanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas ya. Silakan kalau ada. Saya ingin bertanya. Ya. Ini siapa nih? Tiara ya? Tiara Sulfa. Oke, silakan Tiara. Apa boleh Pak di satu perusahaan itu memakai 2 metode itu harga pokok proses sama pesanan? Karena kan kadang ada perusahaan yang dia menjual barang secara massal tapi juga menerima pesanan gitu Pak. Oke. Pada umumnya boleh dikatakan tidak ya. Tidak ya. Kalau seandainya produk yang dihasilkan itu prosesnya artinya prosesnya sama semua. Jadi artinya dia prosesnya berlaku secara terus-menerus. Tapi kalau seandainya perusahaan itu menghasilkan lebih dari satu produk, ada produk yang prosesnya dilakukan secara terus-menerus, ada produk yang dihasilkan dengan menunggu pesanan. Nah, kalau seperti itu tentu perusahaan bisa gunakan dua-dua. Ya, yang untuk produk yang satu dia gunakan sistem harga pokok pesanan, sedangkan untuk produk yang prosesnya
berlaku secara terus-menerus dia gunakan harga pokok proses. Ya, itu yang kemungkinan bisa berlaku. Jadi artinya artinya bagaimana proses produksi yang dilakukan itulah yang menuntunnya untuk menggunakan sistem harga pokok proses atau harga pokok pesanan, ya. Ya, jelas itu ya. Terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, ini siapa nih? Saya Desi Julius Dayanti. Saya mohon maaf tidak on kamera. Ya. Saya ingin bertanya, di antara kedua metode ini apakah ada Persamaannya? Ya, terima kasih. Persamaannya saya kira tadi sudah ada kita coba lihat juga ya. Bahwasanya komponen-komponen biayanya tentu sama ya. Yaitu ada biaya bahan, ada biaya upah, dan ada biaya overhead. Ya. Kemudian tentu pencatatannya ke dalam jurnal juga mungkin nanti akan ada persamaan. Nanti waktu kita membahas jurnalnya mungkin bisa dibandingkan dengan sistem harga pokok pesanan ya. Gini Pak, jika ada perusahaan gitu kan, produknya itu rusak gitu, lalu produknya bagaimana? Jika ada perusahaan gitu ya kan, terus jika terdapat produk yang rusak gitu pada perusahaan itu, lalu bagaimana cara membebankan biaya produk yang rusaknya tersebut gitu kalau menurut metode harga pokok proses gitu dan menurut metode harga pokok pesanan ini Pak gitu. Baik ya. Saya pikir ini kita tunda dulu ya, karena memang kita ingin membahas harga pokok pesanan dulu, baru harga pokok proses. Kalau kedua-duanya sudah selesai, baru nanti kita mencoba melihat kalau ada kasus kerusakan produk, ada mungkin produk yang perlu dikerjakan ulang lagi, kemudian juga ada sisa-sisa produk, itu kita nanti bahas sekaligus antara sistem harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Ya. Itu mungkin saya kira mungkin di pertemuan 6 atau pertemuan 7 nanti kita singgung. Ya. Baik Pak, ya. Terima kasih Pak. Oke ya. Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Ini siapa? Ya, Alfiolin, Pak. Alfiolin, ya. Oke, silakan. Ini kan ada 2 metode, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya perusahaan tersebut menggunakan sistem memproduksi barang yang pre-order, Pak. Pre-order kayak pre-order. Iya, yang kayak memesan terlebih dahulu gitu. Nah, itu kira-kira kita mau pakai yang mana ya, Pak? Yang sistem biaya pesanan atau yang proses ini, Pak? Sebentar ya, coba ini ada yang barusan masuk. Coba diulang lagi. Ya Pak. Jadi kalau misalnya dalam perusahaan itu ada barang yang diproduksi itu yang menggunakan sistem pre-order untuk menjualnya, itu apakah kita lebih bagus menggunakan metode yang pertama atau metode yang kedua ini, Pak? Jadi kalau dia free order itu artinya pemesanannya bagaimana? Bebas kapan saja dan sesuai dengan keinginan dia gitu ya? Keinginan si pemesan? Enggak sih Pak, biasa kan dia pre-order itu kayak biasa sebelum barangnya di launching itu kan dia kayak ngumpulin orderan dulu gitu. Jadi kita kalau misalnya sebagai pihak perusahaannya, bagusannya kita mau pakai yang mana gitu. Oh begitu ya, kalau itu tentu ya berdasarkan sistem harga pokok pesanan juga. Kenapa? Karena walaupun kita kumpulkan dulu semua order, tapi mungkin antara satu order dengan order yang lain kemungkinan ada perbedaan-perbedaan. Jadi kita mungkin tidak bisa seragamkan semua, ya. Nah, tapi itu oleh sebab itu tentu kita akan gunakan yang sistem harga pokok sistem harga pokok pesanan ya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Sekarang kita coba lihat ini perbedaan antara sistem ya, tapi ini tadi sebetulnya sudah kita singgung, tapi ini ditunjukkan dalam bentuk bahkan ya. Sistem pembiayaan proses dan sistem pembiayaan pesanan ya. Nah, kalau dia menggunakan sistem harga pokok pesanan ya,
maka di situ ada 3 komponen bahan ya. Ada bahan langsung, ada upah langsung, dan ada overhead produksi ya. Ini semuanya dikumpulkan ke dalam pesanan ya, dikumpulkan ke dalam pesanan. Jadi baik bahan langsung yang digunakan, upah langsung, dan overhead itu dikumpulkan ke pesanan ya. Lalu akun barang dalam proses ini terdiri katanya masing-masing pesanan dalam sistem pesanan ya. Dalam menggunakan sistem pesanan itu, barang dalam prosesnya itu dibuat untuk masing-masing pesanan ya. Kemudian begitu juga barang jadi dan juga harga pokok penjualannya ya. Jadi dia dikumpulkan kepada pesanan. Berbeda halnya dengan sistem harga pokok proses. Dia tidak dikumpulkan kepada pesanannya, tapi dikumpulkan kepada produk ya, produk menurut periodenya. Dan biasanya katanya di sini perusahaan memisahkan menjadi 2 komponen saja, yaitu komponen bahan langsung dan komponen upah langsung ditambah overhead. Ini yang disebut dengan biaya konversi. Kemarin kita sudah bicarakan itu ya. Ada 2 pengelompokan biaya kemarin, yaitu ada biaya utama dan ada biaya konversi. Biaya utama itu adalah biaya bahan langsung dan upah langsung. Biaya konversi adalah biaya upah langsung ditambah dengan overhead. Jadi untuk menghitung biaya produk, tentu kita harus jumlahkan biaya bahan langsung dengan biaya konversi atau biaya utama dengan biaya overhead gitu. Tidak boleh biaya konversi dengan biaya utama digabungkan ya. Oke, jadi sedikit itu saja sebetulnya perbedaannya. Kemana dia dikumpulkan? Oke, ini arus dalam sistem biaya proses ya. Nah, ini kalau dia menggunakan 1 departemen saja ya. Jadi artinya 1 departemen, begitu bahan baku masuk di departemen tersebut, diolah, keluar sudah langsung menjadi barang jadi. Nah, kalau dia prosesnya seperti itu, ini one production department ya, maka bahan baku itu akan biayanya akan masuk ke persediaan barang dalam proses, pemakaian bahan baku langsung. Upah langsung juga masuk ke dalam barang dalam proses. Kemudian biaya overhead yang diaplikasikan ya, biaya overhead yang diaplikasikan. Yang dimaksud dengan biaya overhead yang diaplikasikan ini adalah biaya overhead bukan yang sebenarnya, tapi biaya overhead aplikasi itu adalah perkalian antara tarif yang ditetapkan di muka dengan penggerak biaya overhead yang sebenarnya. Itu makanya disebut aplikasi. Jadi ada komponen taksiran, ada komponen sesungguhnya. Ya. Nah, lalu kalau dia sudah selesai, ya, karena dia hanya 1 proses, maka dia akan langsung menjadi barang jadi. Nah, itu akan semua produk yang siap itu akan ditransfer kemari, ya, ke barang jadi. Ya. Kemudian kalau seandainya barang jadi ini tadi dijual, maka arus biayanya akan langsung ditransfer ke harga pokok penjualan ya, selama periode yang berjalan ya. Jadi seperti itu dia kalau dia 1 departemen. Ini sederhana sekali. Nah, kalau dia menggunakan lebih dari 1 departemen, ini ada modelnya yang 2 sequential production department. Jadi artinya dia ada dua departemen yang saling berurutan, ya, sequential ya. Jadi artinya proses bahan baku masuk di situ, contohnya departemen A ya. Bahan baku masuk departemen A, diproses, begitu selesai dari departemen A, dia belum menjadi barang jadi, tapi harus diproses lebih lanjut pada departemen B. Ya, nah, jadi kalau kita lihat di sini arusnya, arus biayanya, ya, biaya bahan langsung, biaya upah langsung, dan biaya overhead yang diaplikasikan masuk ke barang dalam proses di departemen A, ya. Kemudian begitu selesai diolah di departemen A, dia akan dipindahkan ke departemen B, ya. Begitu dia dipindahkan ke departemen B, maka kita sebut namanya barang dalam proses departemen B. Ya, mungkin di sini di departemen B mungkin saja dibutuhkan bahan baku lagi, ya, tenaga kerja dan overhead, atau mungkin tidak, tergantung bagaimana proses produksinya, ya.
Jadi kalau misalnya katakanlah apa ya, pakaian jadi ya, mungkin departemen A ini prosesnya adalah pengukuran dan pemotongan ya. Berarti begitu keluar dari sini dia sudah berupa bahan-bahan pakaian yang sudah terpotong dan sesuai dengan ukuran atau standar yang dibuat. Baru masuk ke departemen kedua, misalnya departemen penjahitan ya. Dilakukanlah di sini. Kalau di departemen penjahitan mungkin bahan bakunya tak ada lagi ya, karena bahan bakunya tadi berupa kain sudah masuk di sini. Sini tidak ditambahkan. Mungkin di sini masuklah bahan pembantu atau mungkin juga bisa dianggap bahan baku langsung, yaitu benangnya ya, proses penjahitan, kemudian tenaga kerjanya dan overhead ya. Nah, selesai dari sini ya. Mungkin kalau seandainya dia seperti baju tadi mungkin tidak bisa langsung selesai ya. Karena di sini tadi bahan berupa kain sudah berupa potongan-potongan, di sini sudah dijahit, tapi belum dipasang kancing umpamanya, maka masuk lagi ke departemen berikutnya C misalnya untuk pemasangan kancing, ya. Nah, selesai pemasangan kancing baru dia selesai ditransfer masuk ke finish good. Ya, nanti kalau sudah dijual atau dikirim produknya ke konsumen, maka dia akan masuk ke dalam harga pokok penjualan ya. Ini yang sequential, berurutan ya, berurutan. Tapi ada model berikutnya, habis ya, cuma 2 ya. Sebentar, saya ingat saya ada satu lagi. Sequential, kemudian ada yang secara bersamaan ya. Tapi kelihatannya ini disederhanakan ya, kelihatannya tidak ditunjukkan ya. Model satu departemen, ada yang 2 departemen tapi berurutan, tapi mungkin juga ada departemen yang tidak berurutan. Jadi misalnya departemen A memproses katakanlah kalau seandainya itu apa ya, pakaian ya, pakaian. Departemen A itu memproses kain berupa potongan-potongan bodi baju ya. Lalu departemen B misalnya yang lain lagi itu khusus membentuk dan membuat kerah bajunya, kemudian tangan bajunya dan sebagainya. Baru departemen C menggabungkan semuanya. Itu juga bisa terjadi. Tapi di sini tidak ditunjukkan ya. Baik, itu nanti mungkin pada kesempatan lain kita lihat, tapi di sini sederhana saja. Oke, ini sebetulnya tak usah lagi dilihat ya, karena tadi sudah ada kita bahas ini ya. Mungkin contohnya saja lah ya. Contohnya yang menggunakan harga pokok proses itu adalah perusahaan kertas, bubuk, bumbu masak ya. Perusahaan yang menggunakan harga pokok pesanan, percetakan, jasa penjahitan dan sebagainya. Ya, ya oke. Baik. Ini manfaat atau kegunaan informasi dari harga pokok produksi ya, yaitu pertama menentukan harga pokok, harga jual produk ya. Tentu harga jual produk itu didasarkan kepada harga biaya produksinya ya. Jadi di sini kita lihat taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu berapa, taksiran untuk biaya non produksi untuk jangka waktu tertentu berapa, kemudian ditambahkan ini taksiran total biaya, kemudian jumlah produk yang dihasilkan ya, lalu taksiran harga pokok produk persatuan ya, kemudian laba per unit yang diinginkan, taksiran harga perjual per unit kepada pembeli ya. Ini dia. Jadi ini seluruh total biaya ya. Jadi kalau begitu taksiran harga pokok produksinya di mana? Tentu di taksiran ini ya, yang biaya produksi untuk jangka waktu tertentu. Ya. Biaya produksi untuk jangka waktu tertentu itu terdiri dari ini ya, taksiran biaya bahan baku, taksiran biaya tenaga kerja, dan taksiran BOP. Nah, total inilah yang masuk ke taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu. Ya. Jadi penentuan harga jual itu tidak hanya didasarkan kepada total atau taksiran biaya produksi saja, tapi harus dimasukkan lagi komponen biaya non produksi. Ya. Oke, tujuan kedua atau manfaat kedua dari
informasi harga pokok produksi ini adalah untuk memantau realisasi biaya, ya, memantau realisasi biaya. Di sini biaya produksi yang sesungguhnya kita lihat berapa, ya. Nah, mungkin ini kita akan rinci dulu ke bahan bakunya, overhead-nya, dan tenaga kerjanya. Maka diketahuilah berapa total biaya produksi sesungguhnya untuk bulan tersebut, ya. Nah, kemudian tentu ini yang sesungguhnya kita bandingkan dengan apa yang ditaksir atau apa yang dianggarkan oleh perusahaan. Nah, perbedaannya itu nanti akan kita coba menganalisisnya. Apakah perbedaannya sebagai akibat daripada bahan baku, atau karena tenaga kerja, atau karena overhead. Nah, lalu untuk bahan baku juga kalau terjadi perbedaan antara bahan baku yang sungguh dengan bahan baku yang dianggarkan, ya, ini tentu juga harus dianalisis lebih lanjut penyebabnya apa. Apakah penyebabnya harga, apakah penyebabnya kuantitas, ya, dan seterusnya. Itu dalam analisis varians itu, ya. Manfaat ketiga itu adalah untuk menghitung laba atau rugi bruto tertentu, ya, menghitung harga rugi bruto. Ini kalau kita lihat ini rumus yang ada di dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur, ya, hasil penjualan, ya. Kemudian kita menghitung berapa harga pokok penjualan, ya, harga pokok penjual atau harga pokok produk yang dijual. Untuk menghitung itu kita harus memperhitungkan juga berapa harga pokok produksi, ya. Itu akan kita hitung mulai dari persediaan awal produk dalam proses, ya. Ini ditambahkan dengan total biaya produksi. Total biaya produksi itu adalah bahan baku sesungguhnya terpakai, upah langsung sesungguhnya, dan overhead. Ini ditambahkan dengan persediaan barang dalam proses awal, dikurangi dengan persediaan dalam proses akhir, maka dapatlah harga pokok produksi. Ya, harga pokok produksi ini ditambahkan dengan persediaan awal barang jadi. Ya, persediaan awal barang jadi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi, maka dapatlah harga pokok penjualan. Ya, harga pokok penjualan atau harga pokok produk yang dijual dibandingkan dengan hasil penjualan, itulah yang menghasilkan laba bruto, ya, laba bruto. Untuk dapat laba bersih, apa yang harus dikerjakan perusahaan? Ya, dia harus memperhitungkan lagi biaya operasional, ya, baik biaya penjualan maupun biaya administrasi dan umum, ya. Jadi jelas di situ perhitungan atau informasi tentang harga pokok produksi sangat bermanfaat untuk menghitung laba atau rugi bruto. Yang keempat, itu menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan di neraca atau disajikan di sekarang lebih populer bukan neraca, ya, laporan posisi keuangan, ya. Ya. Kalau di neraca atau laporan posisi keuangan kita bisa melihat di sisi aset. Aset di sana ada aset lancar. Aset lancar itu mulai dari kas, piutang, kemudian pasti ada persediaan, ya. Jadi persediaan di situ kalau dia perusahaan manufaktur tentu ada persediaan bahan baku. Kalau itu tidak susah menghitungnya, tinggal lihat berapa harga belinya. Lalu kalau barang persediaan berikutnya adalah barang dalam proses dan barang jadi. Nah, kalau untuk menentukan berapa nilai persediaan barang setengah jadi dan barang jadi yang ada di neraca, tentu harus didasarkan kepada informasi harga pokok produksi. Kalau tidak berdasarkan informasi harga pokok produksi, itu tidak bisa ditentukan. Jadi oleh sebab itu informasi harga pokok produksi itu juga sangat menentukan nilai dari persediaan yang ada yang akan disajikan di dalam laporan keuangan atau di neraca, ya. Oke. Sampai di situ. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini siapa ini? Pita? Iya, Pita, Pak. Oke, silakan. Tadi kan Bapak ada membahas realisasi, ya, Pak. Bagaimana apabila realisasi produksi perusahaan itu jauh lebih besar daripada yang ditaksir? Apakah ada pengaruhnya, Pak? Terima kasih. Pengaruhnya kemana itu, Pita?
Kalau ke biaya tentu ada pengaruhnya ya. Iya Pak. Nah, kalau ke biaya jelas pengaruhnya kalau bertambah realisasi yang kalau lebih tinggi realisasi yang dihasilkan dari yang direncanakan, itu tentu biayanya juga akan naik ya. Tetapi kalau terkait dengan apa namanya, dengan penyimpangan biayanya antara yang terrealisasi dengan yang direncanakan, itu tentu akan dilakukan analisisnya lebih lanjut ya. Jadi dengan analisis lebih lanjut nanti kita akan bisa melihat apakah kenaikan volume ya, atau kelebihan volume yang dihasilkan dari yang direncanakan itu kenaikan biayanya sebanding atau tidak ya. Jadi kita akan lihat kalau jumlah produk yang direncanakan 10 ya, ternyata pada akhir periode, pada akhir bulan produk yang dihasilkan itu misalnya jadi 12 ya. Nah, jadi kalau kita hitung biaya bahan bakunya, apakah kenaikannya sebanding dengan itu sehingga dia tidak menyimpang dari standar. Tapi kalau dia tidak sebanding dengan itu tentu menyimpang dari standar. Untuk itu dia harus dianalisis lebih lanjut ya. Analisis lebih lanjut. Nanti hasil analisis itu ada yang kita sebut selisih menguntungkan, ada yang kita sebut selisih yang tidak menguntungkan atau merugikan. Itu yang dimaksud, Pita? Iya Pak, benar Pak. Terima kasih Pak. Nanti ada mungkin di bagian akhir ya, kita akan lihat nanti itu. Baik, ada lagi? Saya Pak mau nanya. Nah ini, ya silakan. Mega. Mega Pak. Ya. Kan tadi bentuk laporan yang ada di slide Bapak kan itu dia untuk harga pokok produksinya kan itu digabung untuk mencari laba neto. Itu boleh nggak Pak dipisah jadi dua? Yang mana? Yang ini? Iya. Untuk menghitung laba bruto? Iya, dipisah Pak. Maksudnya dipisah itu yang mana? Pertama itu misalnya laporannya untuk harga pokok produksi, baru nanti bawahnya itu ya, boleh tentunya. Boleh. Ya. Jadi mungkin perusahaan dalam prakteknya mungkin lebih sering menggunakan yang terpisah itu. Kenapa? Karena umumnya komponen biaya produksi itu kan di situ ada, kita lihat ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Lalu perusahaan lebih cenderung untuk mengukakan biaya overhead itu secara rinci. Jadi kalau itu dibuat secara rinci nggak muat dia. Jadi mungkin dia dibuat sebagai tidak masuk di dalam laporan laba rugi, tapi dibuat tersendiri namanya laporan harga pokok produksi. Nanti hasil akhir dari laporan harga pokok produksi itu yang menunjukkan berapa harga pokok produksi. Ini saja yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Yang ini tidak ada lagi kelihatan gitu. Ya, itu yang sering mungkin dilakukan ya. Jadi boleh ya, boleh. Ya Pak. Oke. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada yang lain, saya kira kita coba lanjut saja ya. Kita lanjut. Di sini kita mulai coba menelusuri sistem harga pokok proses ini ya, secara lebih dalam ya. Jadi kita tidak bandingkan lagi dengan harga pokok pesanan. Di sini ada bagaimana menghitung harga pokok produksi dengan metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Jadi artinya dianggap bahwasanya barang dalam proses di awal periode itu tak ada. Ya, ini memang tidak ada, bisa saja ada perusahaan yang prosesnya itu begitu pada akhir periode sudah selesai semua, sehingga pada periode berikutnya proses awalnya tak ada, barang proses awalnya tak ada. Tapi kebanyakan perusahaan bahwasanya begitu tiba akhir periode itu tidak semua barang-barang itu siap, sehingga ada barang yang dalam proses di awal periode dan itu tentu di akhir periode, dan itu tentu akan menjadi barang dalam proses di awal periode. Ya, tapi untuk menyederhanakan pembahasan itu kita coba dulu ambil yang pertama, itu yang sederhana ya, tanpa memperhitungkan atau kita anggap tidak adalah barang dalam proses awal. Nanti
Untuk kasus yang barang dalam proses awalnya ada, itu berbeda lagi. Jadi oleh sebab itu kita ambil yang sederhana dulu, ya. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen, itu umumnya dia tidak memiliki barang dalam proses awal, ya, mungkin, tapi itu lebih sering. Lalu metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, ini kemungkinan akan bisa memiliki barang dalam proses awal. Tapi dalam contoh ini nanti kita akan bahas, itu dianggap tidak ada, ya. Pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan, ini juga akan kita bahas nanti, ya. Dengan anggapan produk hilang pada awal proses atau produk hilang dalam akhir proses. Ini nanti kita akan lihat, ya. Ini dia. Ini perhitungan harga pokok produksi, ya. Harga pokok produksi persatuan itu dihitung dengan total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode itu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Ini tadi sudah kita singgung, ya. Oke. Baik, ini dia yang disebut dengan laporan harga pokok produksi tadi. Yang tadi kita katakan sangat berbeda dengan sistem harga pokok pesanan. Kalau sistem harga pokok pesanan kita tidak memiliki ini, ya, tidak memiliki laporan harga pokok produksi. Yang kita miliki adalah kartu harga pokok pesanan, ya. Nah, ini dia isinya. Dalam laporan harga pokok produksi disajikan 3 jenis informasi. Ada informasi tentang produksinya sendiri, data produksi, ada informasi tentang biaya yang dibebankan terhadap produksi yang terjadi tadi, lalu ada perhitungan harga pokoknya. Nah, ini 3 komponen. 3 komponen ini nanti akan kita lihat di dalam laporan harga pokok produksi, ya. Kemudian kembali kita ke sini, harga pokok per unit dihitung dengan rumus jumlah biaya dibagi dengan unit. Nah, tapi di sini unitnya sudah disebut secara khusus. Apa itu? Unit setara. Unit setara. Atau dalam buku aslinya disebut equivalent unit. Equivalent unit. Apa yang dimaksud dengan unit setara atau produksi ekuivalen? Itu adalah jumlah produksi di mana produk dalam pengolahan dinyatakan dalam ukuran selesai. Artinya tingkat penyelesaiannya sampai seberapa? Apakah 10%, 20%, 50%, dan seterusnya, ya. Jadi rumus untuk menghitung unit setara itu ini dia. Produk selesai ditambah dengan PDP, ini produk dalam proses, ya. PDP, produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaiannya, ya. Jadi produk tingkat penyelesaian itu begini. Kalau seandainya kita mengambil 1 botol air, ya, penuh, lalu kita isikan air itu ke dalam gelas, baru kita hitung berapa gelas. Kita isi gelas pertama penuh, gelas kedua penuh, gelas ketiga separuh, ya. Berarti unit setaranya sama dengan 2,5, ya, 2,5 gelas, ya, 2,5 gelas. Itu yang diartikan dengan unit setara, ya. Jadi bukan 3 gelas, walaupun gelasnya 3, tapi yang satu berisi separuh. Atau mungkin yang satu hanya berisi 1/4, berarti dia bukan 3 gelas, tapi 2/1/4 gelas. Jadi kita melihat tingkat penyelesaiannya, ya. Mungkin dalam perhitungan lebih lanjut nanti untuk contoh-contohnya kita bisa lihat lebih jelas, ya. Jadi di sini unit setara itu sangat menentukan, ya. Unit setara sangat menentukan. Jadi kalau seandainya kita tidak ambil contoh gelas, ya, tapi kita coba ambil contoh produk tertentu. Katakanlah apa itu? Pakaian jadi, ya, pakaian jadi. Industri pakaian jadi. Pakaian jadi itu tentu bukan artinya tukang jahit, ya, tapi
pabrik pakaian jadi atau pabrik apa namanya garment namanya itu ya. Dia menghasilkan pakaian dan pakaiannya itu sudah berukuran standar. Jadi tidak tergantung pesanan. Jadi dia ada ukuran apa itu? S ya, ada ukuran M, ada ukuran L, ada XL ya, ada double XL dan seterusnya ya. Yang seperti itu. Jadi dia sudah standar. Nah, kalau misalnya prosesnya dilakukan mulai dari mengukur ya, diukurlah pakaiannya, kainnya itu kan, sesudah diukur dipotong, sesudah dipotong dijahit, sesudah dijahit pasang kancing, baru dianggap selesai dan dilakukan proses pembungkusan kan gitu kan. Jadi misalnya produksinya dimulai dari 1 Januari, begitu sampai akhir Januari itu produk yang selesai itu katakanlah 100 potong. 100 potong sudah jadi dia. 100 potong itu bajunya sudah siap ya. Jadi sudah terpasang kancing, sudah bisa dijual langsung ya. Tapi ada sebahagian yang dari bahan baku yang sudah diolah tadi itu ada yang baru dijahit saja, kancingnya belum terpasang. Berapa banyak itu yang seperti itu? Katakanlah misalnya ada 20. Nah, itu perusahaan harus menentukan kalau dia sudah selesai tapi belum dipasang kancing, itu tingkat kesiapannya berapa persen itu dianggap. Nah, kalau itu dianggap 80%, berarti unit setaranya itu adalah yang siap tadi berapa? 100 ya. Yang siap tadi 100 ditambah dengan 20 kali 80%. Berapa 20 kali 80%? 16 ya. Nah, berarti unit setaranya itu adalah 116. Jelas itu ya? Jadi walaupun di situ ada 100 potong, 120 potong, tapi 100 potong yang siap betul, 20 potong baru siap 80%, maka yang siap 80% itu dihitung jadi berapa gitu. Itu yang tadi kita sebut 80% dikali dengan 20 dapat 16, sehingga yang dianggap unit setara itu adalah 100 ditambah 16. Oke, itu dia unit setara. Jadi kalau begitu harga pokok per unitnya adalah jumlah biaya yang terjadi pada periode itu dibagi dengan unit setara itu. Jadi bukan dibagi 120 tapi dibagi 116. Ya, walaupun tadi ada 120 yang dibuat. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Penggolongan proses produksi pada perusahaan manufaktur ya. Ini ada yang pengolahannya hanya melalui satu tahapan, ada melalui beberapa tahapan ya. Ya, kita ambil pengolahan yang hanya melalui satu tahapan atau satu departemen. Ini contohnya PT ABC mengolah produk melalui satu tahap produksi dengan menggunakan metode harga pokok proses. Ini data produksinya. Biaya bahan bakunya ada 30.000, biaya tenaga kerjanya 29.000 dan biaya overheadnya 14.500 ya. Kemudian data produksinya ini yang dimasukkan dalam proses ada 15.000 unit ya. Lalu pada akhir periode itu ada barang dalam proses 2.500 unit. Nah, yang 2.500 unit ini itu tingkat kesiapannya untuk bahan baku sudah oke semua, berarti tidak butuh bahan baku lagi karena sudah 100%. Tapi tenaga kerjanya baru 80%. Ya, jadi sudah baru sebagian dikerjakan. Lalu diminta cobalah susun laporan harga pokok produksi. Ya, ini dia. Tadi kita katakan laporan harga pokok produksi itu kan terbagi isinya itu terbagi 3 ya, 1 data produksi, 1 data biaya yang dibebankan, kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Perhitungan harga pokoknya ya. Oke, kita coba lihat. Data produksinya ini sudah ada ya. Nah, ini dia, coba lihat. Data produksinya. Produk masuk dalam proses 15.000. Ini tadi datanya ya. Oke. Yang produk selesai 12.500. Dari mana kita tahu 12.500? Karena tadi katanya pada akhir periode ada 2.500 yang belum siap.
Berarti kalau dari 15 itu ada 2.500 yang belum siap, tentu yang 12.500 yang sudah siap. Tadi ya, ini dia. Oke. Nah, yang 2.500 ini yang belum siap ini, itu tingkat kesiapannya untuk bahan baku 100%. Artinya yang 2.500 ini tidak butuhkan bahan baku tambahan lagi. Tapi biaya, ini bukan biaya tenaga kerja ya, biaya konversi ya, sorry ya. Biaya konversi. Jadi di sini adalah biaya tenaga kerja dan overhead. Itu sudah 80%. Nah, sehingga kita bisa lihat ini data produksi yang masuk dalam proses 15.000, yang selesai dan tinggal pada akhir periode juga 15.000. Nah, ini merupakan dua angka yang harus sama ya. Harus sama, kalau perhitungan kita lakukan dengan betul ini harus sama. Ya. Jadi ini hanya untuk alat kontrol sebetulnya ya. Yang masuk berapa, yang keluar berapa, yang masih membutuhkan proses tambahan berapa, sehingga jumlah keduanya itu harus sama dengan yang masuk tadi. Oke. Baru kita masuk ke komponen kedua, yaitu biaya yang dibebankan. Nah, menghitung biaya yang dibebankan ini kita kembali melihat elemen-elemen biayanya ya. Oke, tadi data yang kita lihat adalah ini ya. Biaya bahan baku 30.000, biaya tenaga kerja 29 dan overhead-nya 14.500. Itu kita masukkan. Biaya bahan bakunya 30 ya. Tenaga kerjanya 29, overhead-nya 14.500. Baru kita hitung unit setaranya. Ingat tadi unit setara itu? Yaitu jumlah produk yang benar-benar selesai ditambah dengan produk yang belum sepenuhnya selesai atau produk dalam proses sesuai dengan tingkat kesiapannya. Oke. Jadi tadi kita sudah bisa lihat nih dari atas, produk selesai itu 12.500, ini dia. Sedangkan yang belum selesai itu 2.500. Tapi untuk bahan baku dia sudah tak 100% selesai. Berarti kalau begitu 2.500 kali 100% sama dengan 2.500 juga. Jadi jumlahnya 15.000. Oke. Kemudian untuk bahan baku, biaya tenaga kerja, ini termasuk konversi 80%, tentu 12.500 dikali dengan 2.500 kali 80%. Jadi untuk biaya tenaga kerjanya dia baru selesai, unit setaranya adalah 14.500. Begitu juga dengan overhead. Nah, berdasarkan inilah kita hitung harga pokok per unit. Karena tadi ada itu kan. Ini dia. Harga pokok per unit adalah jumlah biaya dibagi dengan unit setara. Jadi unit setara ini sangat menentukan sekali. Kalau kita tidak menghitung unit setara, maka kita tidak bisa hitung harga pokok per unit sebenarnya. Atau kalau salah kita dalam menghitung unit setara, maka salahlah perhitungan harga pokok per unit kita. Oke, ini sangat menentukan. Jadi tinggal kita bagi jumlah biaya, ini dia, dibagi dengan unit setara. Untuk bahan 2, untuk overhead kebetulan 2 juga, ya, karena 29 dibagi 14,5. Untuk overhead itu 1. Ya. Jadi kalau begitu, total biaya yang terjadi adalah sejumlah 73.500, ya, mulai dari bahan, upah, dan overhead. Ya, sedangkan harga per unitnya adalah 5. Ya, 5. Jadi tingkat setara untuk masing-masing jenis bahan ini tidak bisa kita hitung satu persatu ya. Tidak bisa kita jumlahkan sekaligus semua. Ya. Karena tingkat kesiapannya beda. Kalau tingkat kesiapannya sama, ya mungkin kita bisa langsung bagi total biaya produksi dibagi dengan total unit. Nah, di sini karena tingkat kesiapannya berbeda-beda, maka unit setaranya beda. Jadi bisa saja terjadi bahwasanya untuk biaya konversi ini, ya, biaya tenaga kerjanya mungkin 80%, tapi biaya overhead-nya mungkin saja 50%. Nah, kalau seperti itu ya tentu akan berbeda lagi hasilnya. Oke, baik. Jadi kita sudah masuk pada komponen kedua dari laporan harga pokok produksi itu, yaitu apa yang disebut dengan biaya yang dibebankan. Sekarang kita masuk ke perhitungan harga pokoknya, yaitu komponen ketiganya. Ini dia perhitungan harga pokok. Harga pokok produk yang selesai, itu tentu yang selesai kan 12,5 unit, 12.500 unit ya. Kali berapa harga pokok per unit.
tadi harga pokok per unit sudah kita hitung 2 tambah 2 tambah 1, 5. Berarti 5 itu yang kita pakai. Jadi kalau begitu nilainya adalah 62,5. Ya. Nah, baru ditambah dengan harga pokok barang dalam proses akhir. Berapa banyak tadi? 2.500. Ya. 2.500 untuk bahan baku karena dia sudah 100% siap, maka 2.500 kali 2. Dapat 5.000. Untuk biaya tenaga kerja masih 80%, berarti 2.500 kali 80% kali 2. Ini biaya per unitnya tetap ya, 4.000. Overheadnya juga demikian, dapat 2. Sehingga total harga pokok dari barang dalam produk akhir, barang dalam proses akhir itu adalah 11. Jadi dengan kata lain, yang 2.500 ini nilainya adalah 11.000. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 73.500. Ini untuk mengkonfirmasi apakah perhitungan harga pokok, apakah perhitungan biaya yang kita bebankan tadi benar atau tidak. Jadi angka yang 73.500 ini harus sama dengan angka 73.500 di sini. Ya, jadi ada dua yang harus kita konfirmasi ya. Masuk dalam proses, apakah sama dengan yang selesai dan yang tinggal? Kalau sama, berarti hitungannya ada betul. Ya. Tapi jangan disama-samakan ya. Jangan disama-samakan. Nah, begitu juga dengan yang kedua. Yang kedua adalah kita bandingkan antara berapa total biaya yang dibebankan. Apakah itu sama dengan total perhitungan harga pokok yang diperhitungkan? Kalau sama, itu berarti betul. Tapi kalau salah, tidak sama, itu berarti salah. Jadi ukurannya itu aja, sama atau tak sama. Kalau tak sama salah, kalau sama 70% betul. Belum tentu juga betul semua ya, karena bisa saja hitungan-hitungannya itu dicocok-cocokkan ya. Oke, ini contoh laporan harga pokok produksi pada perusahaan apa tadi? Yang menggunakan sistem harga pokok proses ya. Jadi ingat dia berisi 3 komponen ya. 1 data produksi, 1 data tentang biaya yang dibebankan, 1 lagi data tentang perhitungan harga pokok. Ya. Kemudian komponen yang paling penting dalam perhitungan laporan harga pokok produksi ini itu adalah apa yang tadi kita sebut dengan unit setara. Itu yang paling penting. Kalau unit setara salah menghitungnya, maka kemungkinan akan salah semua. Tapi kalau unit setaranya betul, mudah-mudahan hasil perhitungannya betul. Ya. Dan rumus unit setara tadi adalah unit yang benar-benar selesai ditambah dengan unit yang masih dalam proses pada akhir periode sesuai dengan tingkat kesiapannya. Oke, saya kira itu mungkin penjelasannya, mudah-mudahan bisa cukup jelas ya. Tapi begitupun kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Karena dalam sistem harga pokok proses ini laporan harga pokok produksi inilah yang paling penting. Jadi ini yang kita coba lihat ini adalah bentuk yang paling sederhana dulu ya, yaitu dia hanya melalui 1 tahapan. Kemudian yang kedua, dia tidak memiliki apa tadi? Barang dalam proses di awal. Ya. Ada, tak ada? Baik. Kalau tidak tidak ada, kita lihat contoh berikutnya untuk memperjelas ya. Oke, di sini ada perusahaan yang namanya PT Hammer. Mengolah produk melalui 1 tahap produksi dengan menggunakan metode harga pokok proses. Data produksinya ini, bahan bakunya, biaya bahan baku 10 juta, biaya tenaga kerja 12 juta, biaya overhead 7.875 ya. Kemudian data produksinya di sini ada yang dimasukkan dalam proses 2.500 unit. Lalu pada akhir periode
Yang masih dalam proses itu ada 500 unit. Berarti berapa yang sudah selesai? 2000 unit ya, 2000 unit. 2000 unit masuk 2500, pada akhirnya ada yang belum bisa selesai semua 500, berarti yang sudah selesai semua adalah 2000. Yang 500 itu, coba di sini lihat, tingkat kesiapannya beda-beda untuk ketiga komponen itu. Bahan bakunya sudah tak perlu lagi tambahan, sudah 100%. Tapi biaya tenaga kerja baru 80%, berarti perlu pengolahan lagi oleh tenaga kerjanya. Lalu overhead-nya masih 50%. Ya. Lalu diminta cobalah susun laporan harga pokok produksi. Ya. Oke, berdasarkan data ini kita bisa lihat ya, harga pokok produksinya. Ini dia. Data produksinya ini ya. Masuk dalam proses tadi 2.500 ya. Nah, ini tadi sudah kita hitung. Yang selesai tentu 2000, yang belum selesai atau masih dalam proses 500 ya. Jadi kalau begitu hasilnya sama ya. Tidak ada yang hilang di sini ya, tak ada yang hilang. Lalu perhitungan biaya yang dibebankan kita bisa lihat. Bahan baku 10 juta tadi sudah ada. Tenaga kerja 12 juta, overhead ya 7.875. Ini datanya tadi ya. Nah, kemudian kita menghitung unit setara. Unit setara kita lihat dari sini 2000 untuk bahan baku ditambah dengan 500 tapi sudah 100%, berarti 2500 ya. Untuk tenaga kerja 2000 sudah selesai ditambah dengan 500 tenaga kerja tapi baru 80%, berarti 80% dari 500 itu 400 ya. Jadi 2400. Untuk overheadnya justru masih 50%, jadi 2000 tambah 500 kali 50%, berarti 250 ya, maka totalnya 2250. Nah, berdasarkan unit setara inilah kita hitung berapa harga pokok per unit dari masing-masing komponen biaya itu. Untuk bahan baku tentu 10 juta dibagi 2.500, ini dia. Untuk tenaga kerja 12 juta dibagi 2.400, ini dia. Untuk overhead 7.875, 7.875.000 dibagi 2.250, ini dia. Maka totalnya kalau kita jumlahkan nih 12.500 ya, betul ya? 12.500 lah harga pokok per unit, dan total biaya yang dikeluarkan pada periode itu adalah 29.875. Penjumlahan ini semua ya. Coba cek, mungkin ada angka-angka yang salah ya. Rasanya memang tidak ada yang salah, tapi mungkin aja kesilapan bisa terjadi ya. Oke, nah baru masuk komponen ketiga, yaitu perhitungan harga pokoknya ya. Produk, harga pokok produk yang selesai, tadi 2000 unit yang selesai ya. Ini dia, 2000 unit yang selesai. Nih, 2000 unit. Ya. Lalu harga pokok per unitnya 12.500. Berarti 2000 kali 12.500. Ini dia 25 juta. Sedangkan yang masih dalam proses pada akhir periode itu 500. Masing-masing untuk bahan baku ini sudah 100%, tentu dikali langsung 4.000-nya, karena 4.000 per unit itu bahan baku. Kemudian untuk tenaga kerja 500 kali 80%, berarti mungkin sekitar 400 unit nih ya, kali 5.000, ya 5.000-nya dari sini. Harga pokok per unit itu biaya tenaga kerja, maka totalnya 2 juta. Untuk overhead juga demikian, 500 kali 50%, berarti 250, kali 3.500 per unit. 3.500, ini dia ya. Oke, maka totalnya adalah 875.000, sehingga total seluruhnya 4.875. Kalau ditambahkan dengan nilai harga pokok dari produk yang sudah jadi tadi 25 juta, totalnya 29.875 ya. Oke, 29.875 kalau kita konfirmasi ke atas sama ya 29.875. Jadi ukurannya itu tadi ya. Ini kita konfirmasi, ini juga kita konfirmasi dengan perhitungan harga pokoknya. Oke.
Ada yang mau ditanya? Saya pikir cukup jelas ya, hitungan-hitungannya juga kita tunjukkan. Baik, kalau tidak ada, kita coba lihat slide berikutnya. Inilah slide-nya jadi tak mengenakan ini sama kalian. Latihan pula ini. Ya, saya kira dicobalah dulu masing-masing. Ya, dicoba. Nanti siapa yang duluan selesai boleh melaporkan atau gimana ya? Bisa menunjukkan apanya? Menunjukkan hasil perhitungannya. Ya. Nanti kita kasih fasilitas untuk men-sharing hasilnya itu. Untuk 1, 2, atau 3 orang ya. Oke, silakan dikerjakan dulu.
Ya, selesai? Ada yang selesai? Pak, saya udah selesai, Pak. Tapi saya nulis, Pak. Nggak di Word. Ya, bagaimana? Saya udah selesai, Pak. Tapi nulis. Wina. Ya. Wina. Tapi bagaimana hasilnya? Di kertas, Pak. Tidak di Word, Pak. Di kertas. Cuma mau nunjukkan itu. Atau angkanya aja lah kamu sebut. Baik, Pak. Untuk produk masuk prosesnya 25.000 unit. Produk selesainya 21.500. PDP akhirnya itu 3.500, jumlahnya 25.000 unit. Ya. Untuk elemen biaya, BBB jumlah biayanya 50.000, unit setaranya 25.000. Untuk harga pokok per unit, jumlah biaya per unit setara dapatnya 2. Ya, untuk BTK, jumlah biaya 71.850, unit setaranya 21.500 tambah 3.500 kali 70% sama dengan 23.950. Jumlah biaya bagi unit setara, harga pokok per unitnya 3. Untuk BOP, Pak, jumlah biayanya 23.950, unit setaranya dapat 23.950, harga pokok per unitnya 1. Ya. Untuk jumlah biaya dibebankan 145.800. Ya. Harga pokok per unitnya dapatnya 6. Ya. Untuk harga pokok produk selesai 21.500 dikali 6 hasilnya 129.000. Untuk harga pokok PDP akhir untuk BBB-nya
3.500 kali 100% kali 2 hasilnya 7.000. Untuk BTK-nya 3.500 kali 70% kali 3 hasilnya 7.350. Untuk BOP-nya 3.500 kali 70% kali 1 hasilnya 2.450. Total hasil harga pokok PDP akhir 16.800 ditambah harga pokok produk selesai 145.800. Ya. Oke. Saya kira 100% selesai, 100% betul tadi ya. Ya, bagus Sawina. Mungkin yang lain juga sudah selesai menghitung ya. Tapi ya Wina yang duluan tadi ya, dia yang dapat. Oke. Itu betul ya, semua yang dibacakan tadi saya kira sesuai lah. Itulah dia jawaban yang seharusnya. Baik, bagi yang kebetulan mungkin sudah mengerjakan hasilnya berbeda dari itu ya coba disesuaikan kembali ya. Oke, sekarang kita, atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan ini. Kalau ada silakan, tapi kalau tidak ada kita coba lanjut lagi. Ada? Tak ada ya? Oke. Nah ini ada latihan lagi nih. Ini latihan 2, bisa dicoba lagi. Biaya bahan langsungnya 720.000, biaya konversinya. Jadi gini, di sini dia tidak pisahkan antara upah dan overhead ya, tapi dia gabung. Konversinya 760.000. Total biaya produksinya, total biaya manufakturnya 1480 ya. Kemudian 10 microchip dimasukkan dalam proses, namun 9.000 yang selesai. Semua bahan langsung ditambahkan dengan 1.000 microchip yang tersisa. Dan hanya 50% yang diselesaikan dengan biaya konversi. Nah ini lebih sederhana sekira. Coba dikerjakan dulu ya sebentar.
Belum coba, Pak. Ya. Sudah dapat? Sudah, Pak. Yang coba jawab tadi Evita. Oke. Iya, Pak. Ya, boleh dibacakan Evita? Suaranya barang dalam proses itu. Suaranya kurang kuat itu. Ya. Iya, Pak. Ya, oke. Data produksi barang dalam proses itu 10.000 unit. Barang selesai itu ada 9.000 unit dan barang dalam proses akhir itu 1.000 unit. Ya, biaya yang dibebankan itu ya, oke. Iya, Pak. Biaya yang dibebankan itu biaya bahan baku ada 720.000, biaya tenaga kerja ada 380.000 dan biaya overhead itu 380.000. Unit setaranya itu untuk bahan baku itu dia 99.000 ditambah 1.000 dikali 100% sama dengan 10.000. Untuk tenaga kerja ada 9.000 ditambah 1.000 dikali 50% sama dengan 9.500. Untuk biaya overhead itu ada 9.000 ditambah 1.000 dikali 50% sama dengan 950. Biaya per unit untuk biaya bahan baku itu ada 72. Untuk biaya per unit tenaga kerja itu 40. Biaya per unit untuk biaya overhead itu 40 rupiah. Total biaya per unit itu 150 rupiah. Dan total biaya yang dibebankan itu 1.480.000. Perhitungan biaya produksi itu 9.000 unit dikali 152 rupiah. Hasilnya itu 1.368.000. Sedangkan harga pokok produksi dalam proses akhir itu biaya bahan bakunya 1.000 dikali 100% dikali 72 sama dengan 72.000. Biaya tenaga kerja langsung 1.000 dikali 50% dikali 40 sama dengan 20.000. Biaya overhead 1.000 dikali 50% dikali 40 rupiah sama dengan 20.000. Total harga pokok produksi akhir itu 112.000. Jadi harga produk akhirnya itu 1.368.000 ditambah 112.000, hasilnya itu 1.480.000, Pak. Oke, angka-angkanya betul ya. Cuma saya nggak tahu bagaimana kamu bisa memisahkan antara biaya tenaga kerja dan biaya overhead karena di sana memang mereka gabungkan semua ya. Saya bagi dua, Pak. Bagi dua rata ya. Iya, Pak. Ya, kalau dibagi dua rata ya dasarnya juga ada. Tapi karena di situ ya kalau ketemu soal yang seperti ini kita harus ikut apa yang dibuat soal ya. Jadi dengan kata lain karena dia tidak memisahkan antara biaya tenaga kerja dan biaya konversi dan biaya overhead, tapi digabung menjadi biaya konversi, kita ikut aja format dia gitu. Jadi sebaiknya tadi kamu uraikan hanya biaya bahan dan biaya konversi saja. Tidak usah lagi diuraikan dengan adanya tenaga kerja dan overhead. Karena dengan membuat uraian seperti itu kita harus buat asumsi ya. Kamu kan asumsi tadi perbandingannya sama, padahal dalam kondisi yang sebenarnya bisa saja berbeda di antara keduanya. Oke, baik. Kira itu tuh masukan kepada yang lain juga ya. Pak, ya. Pak, saya kan buat yang seperti yang Bapak bilang. Ini siapa ini? Yang Mega, Pak. Oh, Mega ya. Dia kan biaya konversinya itu disatukan, Pak. Cuman dia hasilnya nanti nggak balance sama yang biaya yang dibebankan. Kenapa nggak balance? Gimana hasil? Coba kamu tunjukkan yang screen, Pak. Ya? Oh, baik, Pak. Iya, Pak. Ya? Bentar ya, Pak. Oke. Belum bisa, Pak. Share screen-nya, Pak. Oh, sebentar. Kamu mau tunjukkan di layar ya? Oke, iya, Pak. Sebentar ya.
Ya, coba silakan. Begini Pak, ya Pak. Iya. Oh, berbeda hasilnya ya? Iya Pak, di sini dia bedanya Pak. Kalau yang kayak cara kakak itu tadi kan balance, kalau ini saya nggak Pak, ini hasilnya sama ini. Salahnya di mana itu? Mungkin salahnya di sini. Ya. Yang ini kan itu di soal kan disebut 50% bukan 70%. Coba lihat kembali soal. Oh iya Pak. Oh iya coba Pak, diganti 50% jadi berapa dia? Iya Pak. 50% dapatnya 40.000 ya, 40.000. Pak. Iya Pak. Iya. 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 Baru dia sama. Iya Pak, sama. Ya, oke. Di situ kesilapan ya. Oke, jadi memang harus hati-hati kita ya melihat tingkat kesiapan itu. Iya Pak. Saya stop ya Pak. Oke, baik. Ini bagus ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, ini siapa nih? Ini kan saya Alfilin Pak. Ya. Saya kan ada buat juga, cuman selisihnya itu Rp100 Pak. Mungkin karena penggenapan desimal, apakah itu diperbolehkan Pak? Ada di sana penggenapan. Kamu kerjakan di apa? Di apa? Ada slide-nya enggak? Kamu kerjakan di kertas. Nah, di kertas atau di slide? Di Excel Pak. Nah, coba ditunjukkan. Iya Pak, benar. Ini Pak, yang untuk yang ini selisihnya Rp100 dengan jumlah biaya yang dibebankan Pak. Kenapa bisa berbeda ya? 72. Dia tuhnya beda. Sebentar. Mungkin di situ kesalahannya. BOP-nya kan tidak ada. Itu kan 1480 itu kan total biaya bahan dan biaya konversi. Sehingga kamu jumlahkan. Bisa di-share lagi? Alfiolin? Iya Pak, sebentar. Ya, saya kira kesalahannya di sini. BOP-nya kan memang tidak ada disebutkan berapa. Jadi menjadi sangat besar dia. Padahal yang 80 itu adalah biaya konversi yang terdiri dari biaya overhead dan biaya tenaga kerja. Di sini jadi double nih kamu buat. Ya kan? Baik, Pak. Ya, di situ salahnya. Jadi tadi yang siapa tadi yang pertama? Evita ya. Evita tadi mencoba memisahkan itu dengan menganggap itu 50%. Kamu coba memisahkan juga dengan menganggap 50%, tapi kebetulan di BOP-nya itu perhitungan biaya BOP-nya tidak seperti itu ya. Itu yang buat dia salah. Nah, coba itu dihilangkan. Ya, baru ketemu dia. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kesilapan ya. Baik, sudah cukup ya untuk latihan itu.
Baik ya, oke, waktu kita masih banyak ya, masih ada kira-kira hampir setengah jam ya, setengah jam lah kira-kira ya. Baik, kita coba ambil tadi itu sudah selesai semua ya, kalau yang ini tadi sudah selesai semua ya, sudah sampai di latihan 2 ya. Oke, ini kita tutup. Kita coba ambil yang kelanjutannya, mungkin seberapa sempatnya lah kita lihat nanti ya. Ya. Kalau tadi yang kita bahas sebelumnya, itu proses pengolahannya melalui hanya satu departemen atau satu tahapan saja ya. Nah, bagaimana kalau seandainya melalui beberapa tahapan atau beberapa departemen? Mungkin beberapa itu nggak banyak lah kita buat ya. Kalau kita buat sampai 10 nanti pusing juga kita lihatnya. Mungkin 2 atau 3 gitu ya. Oke. Produk yang selesai diolah pada departemen pertama itu tidak menjadi produk jadi, tapi dia produk yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga dia harus ditransfer ke departemen berikutnya ya. Produk yang selesai diolah pada departemen terakhir itulah yang sudah menjadi produk jadi sehingga dia bisa ditransfer ke gudang barang jadi ya. Kemudian harga pokok harga pokok pada departemen tertentu itu merupakan akumulasi dari harga pokok departemen sebelumnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada 2 departemen ya. Departemen 1 itu tentu harga pokoknya berisi seluruh komponen biaya yang dia keluarkan mulai dari bahan, upah dan overhead. Baru pada departemen 2 maka harga pokoknya itu terdiri dari harga biaya bahan baku, upah dan overhead yang dikeluarkan pada departemen itu ditambah dengan harga pokok yang tadi berasal dari departemen 1. Jadi penjumlahannya itu ya, lebih banyak dia. Oke, contoh ini langsung aja ke contoh. PT Bajuku Indah adalah sebuah perusahaan garment yang menghasilkan pakaian. Misalkan pakaian hanya diolah melalui departemen produksi, yaitu departemen pemotongan dan departemen penyelesaian. Ya. Jadi departemen pertama itu hanya mengukur dan memotong. Lalu departemen kedua penyelesaian itu menjahit, memasang kancing dan sebagainya. Ya. Oke, nah ini dia data produksinya di departemen pemotongan. Di situ yang dimasukkan dalam proses 2.000 unit, 2.500 unit. Lalu yang selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya 2.400 ya. Berarti yang masih tersisa sebagai produk barang dalam proses akhir itu adalah 100 ya, betul ya. Oke, kemudian yang 2.400 itu tentu akan menjadi produk masuk dalam proses pada departemen penyelesaian. Tapi dari 2.400 yang masuk itu yang bisa diselesaikan dan menjadi barang jadi hanya 2350. Berarti yang tersisa pada akhir periode 50 ya. Oke, kemudian data produksinya ini di departemen pemotongan ada biaya produksi dari bahan, upah dan overhead totalnya 180.000. Sedangkan departemen penyelesaian dia tidak membutuhkan lagi bahan baku ya, jelaslah itu ya. Karena tadi bahan bakunya berupa kain itu sudah selesai dipotong semua. Berarti di sini penyelesaian tinggal menjahit dan memasang kancing, tidak perlu bahan baku tambahan. Di situ ada biaya tenaga kerja dan ada overhead ya. Jadi kemungkinan kancing itu dijadikan komponen biaya overhead ya. Susunlah laporan harga pokok produksi bulan Maret 2012. Nah, kita coba lihat laporannya ya. Ini dia. Jadi ini kita susun per departemen. Jadi departemen pemotongan kita buat 1, departemen penyelesaian kita buat 1. Atau kita boleh susun sekaligus kedua-duanya. Jadi sebelah kiri itu departemen pemotongan, sebelah kanannya departemen penyelesaian, itu juga bisa. Nah, untuk memudahkannya kita coba lihat per departemen dulu. Departemen pemotongan ya.
masuk dalam proses 2.500 ya, yang selesai dan dikirim ke departemen berikutnya penyelesaian 2.400, berarti barang dalam proses akhir 100, total 2.500 ya. Kemudian elemen biayanya bahan baku 62,5 ya. Kemudian unit setaranya kita hitung adalah 2.400 ini ya, ditambah 100 yang sudah 100% siap, berarti totalnya 2.500. Nah, kalau kita bagikan ini biayanya 62,5 juta dibagi 2.500 dapatnya 25. Lalu untuk biaya tenaga kerja biayanya 14.880, unit setaranya 2.400 tambah 100 unit kali 80% ya, karena konversinya 80% dapat 2480. Kalau dibagikan ini dapatnya 6.000. Nah, begitu juga dengan BOP 24.800 dibagi dengan 2480 dapatnya 10. Sehingga total biaya yang dibebankan pada periode itu adalah 102.180 dan harga pokok per unitnya berdasarkan unit setara masing-masing tadi kita dapatkan 41. Ya. Kemudian perhitungan harga pokoknya ini dia 2.400 kali 41 ini. Kemudian harga pokok barang dalam proses akhir itu ada 100 unit. Untuk bahan baku itu sudah penuh semua, berarti tinggal kali per unit bahan baku 25 dapat 2,5. Kemudian tenaga kerja 80% 480 dan BOP 80% juga dapat 800. Totalnya 3.780. Sehingga kalau kita jumlahkan keseluruhan biaya yang dibebankan itu dengan harga pokoknya sama ya, 102.180. Di sini juga 102.180. Itu departemen pemotongan ya. Baru di departemen penyelesaian ini tentu produk yang masuk dalam proses tentu adalah produk yang diterima dari departemen pemotongan. Ya, departemen pemotongan tadi itu mentransfer 2.400, berarti itulah dia yang masuk. Ini 2.400. Dari 2.400 itu berdasarkan data tadi sudah selesai 2.350. Berarti yang tinggal pada proses akhir 50. Totalnya 24 ya. Nah, biayanya coba lihat ya. Berapa tadi biaya yang berasal dari departemen sebelumnya? 102.180 ya, 102.180. Tapi yang dikirim ke departemen penyelesaian yang mana? Tentu yang sudah jadi saja. Kalau ini kan belum dikirim karena belum jadi. Jadi yang diambil adalah angka ini, tidak angka seluruh biaya. Oke, jelas ya? Ya, karena yang dikirim ke sana bukan 2.500, tapi hanya 2.400. Yang 100-nya belum selesai, masih diproses lagi di departemen pemotongan. Jadi ini yang kita ambil 98.400 ya. Oke, ini dia. Nah, baru selama di proses penyelesaian ini ada tambahan biaya tenaga kerja 9.580 dan 11.975. Itu betul angkanya itu? Ini dia. Nah, ini dia ya. Betul ya? Terus ya. 9.580 dan 11.975. Nah, ini dia. Sehingga kalau ditambahkan dia adalah 11.975 tambah 9.580 ditambah dengan biaya yang berasal dari departemen sebelumnya. Nah, inilah yang 2.400 ya, 2.400. Tapi 2.400 itu sesudah diproses yang selesai itu hanya 2.350. Yang belum selesai 50 lagi ya. Lalu katanya tingkat penyelesaiannya itu biaya konversinya saja yang berapa? 90%, 90% ya. Jadi 90% 2350 ditambah 90% kali 50 unit dapat 2395 ya. Begitu juga dengan overhead-nya ya, 2395. Lalu kalau kita hitung berapa biaya per unitnya, ini tentu diambil dari yang departemen sebelumnya 41. Ini nggak perlu kita hitung-hitung lagi ya. Kita hitung hanya ini, 9580 dibagi 2395 dapat 4.000.
11.975 dibagi 2395 dapat 5.000. Sehingga totalnya 50 ya. 41 tambah 9, 50. Jadi departemen 1 itu harga pokoknya sampai dia selesai 41. Di departemen 2 hanya ada tambahan 9, sehingga totalnya begitu dia menjadi barang jadi adalah 50.000. Ya. Kemudian total biaya yang terjadi pada departemen penyelesaian ini ditambah dengan biaya yang ditransfer dari departemen sebelumnya 119.955. Oke, perhitungan harga pokoknya kita lihat berikut. Ya, yang sudah jadi barang jadi adalah 2350 kali 50 ya. 50-nya ini. Ya. Oke, kali 50 dapatnya 117.500. Sedangkan barang dalam produk akhir itu adalah 50 unit. Nah, 50 unit ini tentu 50 unit ini tadi berasal dari 2.400 ya. Jadi yang 2.400 itu dari departemen pemotongan sudah selesai semua 41. Itu kali 50 ya, 50 unit, maka dapat 2.050.000. Sedangkan yang yang tenaga kerja dan overhead yang dibuat pada departemen itu adalah 90%, sehingga totalnya ini dia 180 dan 225, total 2455, dan total keseluruhan harga pokok yang diperhitungkan 119.955. 119.955. Jadi confirm. Nah, itu dia. Jadi artinya kalau dia 2 departemen, maka berapa total biaya yang terjadi pada departemen awal ya untuk unit yang ditransfer itu dibawa menjadi tambahan komponen biaya pada departemen kedua. Itu dia, baru ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada departemen itu sendiri. Ya. Tidak sulit kan sebetulnya kan? Nggak sulit ya. Jadi kalaupun seandainya ada misalnya 4 atau 5 tahapan ya tidak merupakan hal yang memberatkan dalam menghitungnya, hanya tinggal menambahkan saja ya, menambahkan saja. Pokoknya diingat berapa yang ditransfer lalu berapa harga pokok dari departemen sebelumnya. Baik, ini saya kira begini saja ya. Sudah 12:30 ya, setengah jam lagi ya, nggak sampai setengah jam lagi. Saya pikir ini coba dicatat dulu lah ya. Soal berikut ini merupakan latihan aja, atau dikerjakan di sini. Kerjakan di sini seperti tadi boleh juga. Terserah kalian ya. Gimana kira-kira? Sebuah perusahaan memiliki departemen A dan B. Sebanyak 3.500 unit bahan baku masuk ke departemen A ya. Diolah. Lalu dari 3.500, 3.000 siap. Karena siap maka dia ditransfer ke B. Ya. Untuk diproses lebih lanjut. Kemudian seluruh bahan terpakai serta 80% biaya konversi untuk produk dalam proses akhir di departemen A. Jadi departemen A tadi kan dia proses 3.500, 3.000 sudah selesai dipindahkan. Tinggal berarti 500. Yang 500 ini bahannya sudah katanya, seluruh bahan terpakai sudah, tapi untuk konversinya baru 80%. Ya. Lalu di departemen B, produk selesainya 2.800. Ya. Dia terima tadi 3.000. Diselesaikannya 2.800. Berarti yang masih tinggal di akhir adalah 200. Ya. Yang tinggal di akhir 200 itu 80% konversinya. Ya. Bahan baku tidak ada. Oke. Kemudian
Untuk departemen A, biaya bahan bakunya ini 73.500, biaya tenaga kerjanya 23.800, BOP-nya 34.000. Untuk departemen B, biaya tenaga kerjanya 14.800, itu artinya dia tidak membutuhkan tambahan bahan baku. Lalu BOP-nya 11.840. Buatlah laporan harga pokok produksi. Ya, jadi ini saya kira kita jadikan apa? PR lah ya, PR yang saya pikir nggak usahlah diserahkan ke email seperti yang lalu ya. Nanti pada pertemuan Rabu depan, ya mungkin 1-2 orang bisa menunjukkan hasilnya. Oke, ini untuk latihan ringan saja di rumah dan tidak perlu dikumpulkan di email seperti yang lalu. Oke, baik. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan lah ya. Rabu depan kita coba masuk ke topik yang ini, yaitu barang dalam proses awalnya ada. Kalau yang tadi itu kan barang dalam proses awalnya tak ada. Jadi kalau tadi itu dalam proses awal tak ada, lalu proses akhir ada. Lalu kalau dilanjutkan periodenya ke periode berikutnya, tentu yang akhir tadi akan menjadi awal periode berikutnya. Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Nah, bagaimana perlakuannya kalau ada persediaan barang dalam proses awal. Ya. Baik, saya kira demikian saja. Nanti slide pertama tadi akan saya share kepada kalian, dan saya kira slide kedua ini juga akan saya share supaya nanti bisa dipelajari ya. Slide kedua, dan agar kita bisa lebih mudah dalam melakukan pembahasan di Rabu depan ya. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada. Demikianlah materi kita pada hari ini. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, boleh ditanyakan, dan pertanyaan dapat diajukan secara tertulis. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.